Assalamualaikum, welcome to my channel Diary Tiktan. Untuk kajian tahfidz Ibu hari Sabtu akan disampaikan oleh Coach Wulan dengan materi 4 hormon kebahagiaan. So stay tune terus ya. Jangan lupa tonton terus dan subscribe. Terima kasih. Nutrisi di magelang 10 hari itu dia mengatakan selamat pagi sayang. Kata-kata sepele tapi luar biasa bosnya tadi. Benar ya? Luar biasa. Ada apa ini? Pertama waktu saya dikatakan diucapkan kayak gitu. Aneh pertama. Tapi setiap hari karena dia melakukan itu, jika dia tidak melakukan itu, rasanya ada yang kurang. Kok belum misalkan? Nah, itu sama dengan Ustaz Rani kemarin. Ustaz Rani kemarin. Ya kayak gitu. Nah, bagaimana kita menghidupkan satwa bahagia orang lain? Kalau pagi hari, jadi kalau dulu saya diajari di rumah nutrisi itu dulu buat tiga orang bahagia di pagi hari, nanti energi positifmu akan full. Tapi kalau kita buat tiga hal negatif di pagi hari, kita juga nggak akan dapat apa-apa. Ya, yuk mau misalnya bangun, halo, I love you, apalah bangun. Rasanya awal itu rasanya kayaknya susah, insya Allah nanti emosinya baliknya ke kita itu bagus banget. Apa anak misalnya dibisikin assalamualaikum anak soleh, ayo bangun salat subuh, rasanya kan seneng ya daripada akhir datangi cepet kok. Rasanya tetap beda. Kita juga emosi kehilangan hormon bahagia kita. Ada 4 hormon yang akan hilang loh. Ada 4 hormon yang akan hilang. Yang kalau saya tak buka catatan. Ada 4 hormon yang akan hilang. Jadi kalau disingkat itu dopamin. Nah, jadi ada 4 hormon yang akan hilang ya. Catatan saya jadi ada dopamin, serotonin, endorfin, oksitosin. Biasanya kalau yang pernah lihat status saya biasanya menulis produksi endorfin di pagi hari. Itu biasanya kalau saya olahraga. Gedenya jadi malu biar masuk konten. Oke, saya mulai dari pertama ya. Saya ada yang kelewatan nggak? Nah, aku sampai nyari hadisnya loh Mi. Ya Allah, Masya Allah. Ya, karena saya nggak mau beneran ada nggak sih? Nah, ternyata memang beneran ada. Dari syukur itu ada. Sesungguhnya bersyukur akan menambah nikmat Allah dan perbanyaklah doa. Itu HR kami. Tirmizi. Ya, itu terima kasih karena jadi kalau pagi bagaimana caranya hormon itu keluar, itu usaha kita selamatkan diri kita. Kalau kita tenggelam, misalkan ya, kita selamatkan diri kita nggak bisa menyelamatkan orang lain, tapi kita selamatkan diri kita selamat yang ada orang lain. Itu caranya, kita selamatkan hormon kita dulu, bahagia dulu, baru anak-anak kita, suami kita akan bisa selamat. Itu istilahnya kayak gitu. Oke, yang pertama adalah, nanti boleh dicatat nggak apa-apa, dopamin. Yang pertama adalah dopamin. Dopamin itu sering disebut dengan atau sering dikenal dengan perasaan baik. Hormon dengan perasaan, ada 4 hormon ya. Memang nanti semua berkaitan. Misalkan satu rusak, kemungkinan yang lain juga akan rusak. Jadi kalau pagi hari jangan rusak hormon kita. Jadi hormon perasaan baik itu seperti apa ya? Hormon perasaan baik itu mengaktifkan sistem belajar. Jadi kalau dopamin itu merupakan hormon yang apabila lepas dalam jumlah yang tepat dapat meningkatkan suasana hati hingga orang lain lebih nyaman dan bahagia. Nah, efek kalau si dopamin itu nggak muncul, kalau dopaminnya nggak ada, kalau kita kekurangan hormon. Jadi wanita itu paling banyak hormonnya dibanding laki-laki ya. Kemudian ya argumen, mood swing banget, marah, tiba-tiba nangis. Ini hormon yang dopamin apa? Ya, 1, kita sulit untuk fokus. Kalau misalnya kalian nggak hafal ya, berarti kita kurang dopaminnya nih. Terus rasa cemas, jadi nanti kekhawatiran berlebih-lebih itu juga nggak pareng. Jadi kita berarti kurang si dopamin ini. Merasa tidak punya harapan, mood swing juga sama.
Jadi merasa usahanya itu sia-sia, atau kok aku hafalan kok nggak hafal ya. Nah, misalkan itu contohnya itu berarti dari efek si dopamin ini. Nah, untuk mengatasi gimana? Apa yang harus saya lakukan biar si dopamin itu tetap naik? Bisa meditasi. Yang suka yoga ya meditasi. Meditasi itu tidak hanya di yoga. Jadi meditasi itu bisa kita lakukan pada saat kita menyendiri sholat tahajud. Itu sama dengan meditasinya. Bisa disebut dengan meditasi. Jadi kalau sholat tahajud kita sendiri, gitu kita intervensi diri kita sendiri, itu namanya juga meditasi. Ya. Terus set tujuan jangka panjang, olahraga rutin, itu juga masuknya dopamin. Menulis, bermain, membaca buku. Nah, Bermain apa? Bermain sembarang. Misalnya kegemaran teman-teman apa? Main misalnya. Main ya. Main bola kumpul, bukan gibah lo ya. Kalau main serang. Jadi kita pun juga main kan kadarnya juga macam-macam. Nah, maka kita juga harus menularkan si dopamin itu tetap ada di anak-anak kita. Oh ya, izinkan mereka main. Tapi mainnya yo main sing bagus lah. Jangan HP terus ini gitu. HP boleh ada, kita bisa ngatur. Yang kedua tadi ya dopamin 1. Terus tingkatkannya harus apa? Oh, makan enak, tidur cukup, olahraga, meditasi. Alhamdulillah tercapai kabeh ya. Terus Oke, yang kedua adalah oksitosin. Oksitosin itu adalah hormon bahagia yang sering disebut dengan hormon cinta. Cinta bukan hanya ke suami aja ya. Maksudnya perasaan cinta itu bisa ke anak, bisa ke perhatian ke teman, itu bisa ke arah sana. Nah, oksitosin ini erat kaitannya dengan perasaan cinta. Hormon ini berperan dalam sistem reproduksi. Nah, proses persalinan, menyusui, interaksi sosial, serta perilaku seseorang. Dan hormon ini bisa dilepas ketika kita jatuh cinta ke orang lain atau kita berpelukan. Misalkan kita biasanya kalau setelah kajian kita berpelukan, itu tuh hormon muncul, diproduksi. Makanya di pagi hari si inti sel itu tidak boleh mampet. Kalau dia tetap buka, otomatis nanti hormonnya akan terus. Jadi kalau pagi hari kita bahagia, secara otomatis pagi, siang, sore kita bahagia. Tapi kalau pagi hari kita marah-marah, nanti siangnya terus rasanya disenggol kancane nyikut. Sore rasanya gundu, malam bahkan ditakan bapaknya. Biasanya kayak gitu, karena kalau pagi kita marah otomatis seharian kita kubet. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? pernah. Saya ngejawab iya ngalami maksudnya. Ngalami bahagia kan Mbak? Aduh. Jadi lakukan apa kalau mau berangkat sekolah? Gara-gara Ustazah Rati ya, gara-gara berangkat sekolah biasanya peluk sama Mas Izam dulu, terus Mas Izam berangkat sekolah ya. Dia sambil di naik motor, I love you, Banten, I love you too. Itu jadi kita menularkan, jadi dia pun sama. Jadi enggak dia Awal-awal gitu kan mesti. Karena kemarin di Ustazah Rati itu kan mengatakan kita harus punya kita harus komunikasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah kan suami. Jadi kita komunikasi sama suami gitu gini-gini, pakai videomu. Kan senjata kita kan itu ya. Kan enggak bisa dari dewe nanti kita disangka kita kaca pembesar. Jadi bukanan tapi tak kasih link YouTube-nya Mbak Yanti, ternyata dipelajari sama beliau. Wow, ya bosnya kayak gini, I love you. Habis sholat I love you, beneran asli. Habis sholat I love you. Jadi sampai juga menjawab, tapi yo memang itu harus dibiasakan lah. Ternyata Mas Izam juga ngikuti. Jadi berangkat sekolah, berangkat ya Ma, ya hati-hati ya, pinter ya. I love you Ma, I love you Ma, I love you too. Karena saya senang nggak? Senang. Makanya pertahankan hormon bahagia di pagi hari. Pak nangis esok us awan rasanya. Masuk lah. Pernah nggak? Pernah manusia. Yang selanjutnya adalah serotonin. Serotonin itu sering disebut dengan
pengelolaan suasana hati. Nah, ini juga berperan sangat penting juga ya. Jadi pernah nggak ngalami kita emosi, benar-benar emosi sampai sesak nafas, sampai pusing beliung. Sebenarnya tugasnya cuma satu, bagaimana kita meredam emosi. Kita nggak bisa, misalnya ada orang yang kita emosi, saya emosi nih, Umi Arif sudah mbak, sudah nggak akan masuk. Sabar mbak, nggak akan masuk. Jadi nasihat dari orang lain itu nggak akan masuk, nggak akan bisa masuk ke pikiran, otak kita, telinga kita nggak akan masuk. Kita emosi, di sini sudah jantung itu semakin detak, semakin keras, semakin keras, semakin keras. Hanya satu yang bisa meredam emosi itu. Tarik nafas. Istighfar. Betul. Kadang nih orang emosi nggak bisa beruit. Istighfar lu, nggak akan istighfar. Maksudnya dari ya benar, harus diri sendiri. Lah, untuk mengontrol diri kita sendiri, untuk menyadari diri kita sendiri itu pertama kali adalah tarik nafas. Benar ya? Benar ya? Tarik nafas dulu. Itu duduk ini. Astagfirullahaladzim, baru astagfirullahaladzim. Hanya satu, enggak. Itu pengaruhnya di sini, serotonin. Dan hati-hati jika kita emosi, ternyata pembuluh darah itu bekerja. Jadi saking cepatnya jantung yang bergerak kayak cepat, peredaran darahnya itu mengalirnya juga cepat. Nah, terkadang kita pusing. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, kita bisa pingsan. Akibat fatalnya itu. Akibat fatal yang kedua, kita pembuluhnya bisa pecah. Banyak yang seperti itu. Makanya tensi tinggi biasanya ya, aku punya customer tensi tinggi. Saya punya customer tensi tinggi. Biasanya tak punya nih. Jangan senano. Biasanya jangan sering marah ya. Saya biasanya sendiri kayak gitu. Karena mau nggak mau orang yang punya tensi tinggi itu mood swingnya luar biasa. Ya makanya kalau ada bapak ibu atau siapapun yang di keluarga punya tensi tinggi, ajak dia bercanda, ajak dia memikirkan hal-hal yang ringan dan bahagia. Ya, si serotonin ini ya membuat perasaan signifikan atau penting dalam kehidupan sosial. Pengaruhnya dari mood, rasa sakit, dan membantu ritme tidur. Jadi kalau si serotoninnya kurang, kita tidurnya susah. Cirinya itu tidurnya susah tidur. Nah, si serotonin ini ketika keluar, kita merasa puas, berprestasi, merasa penting. Nah, serotonin ini menjalankan peran utama untuk memperbaiki suasana hati dan melibatkan kebahagiaan. Si serotonin termasuk penting banget. Langkah keluarnya, susah keluarnya, tapi dia kalau keluar benar-benar kita jadi happy. Jadi kelihatannya Mbak Wei gak tahu nangis, Mbak Wei gak tahu. Sebenarnya kita juga manusia, tahu nangis, tapi kenapa harus disembunyikan sama orang lain gitu. Nah, jadi bagaimana caranya menularkan kebahagiaan ke orang lain? Jadi kita happy dulu, selamatkan dulu. Yang terakhir adalah endorfin yang sering banget saya post di status saya. Itu munculnya kalau kita olahraga. Dan endorfin itu adalah hormon bahagia yang satu-satunya menahan rasa sakit. Menahan rasa sakit apa? Kita kan olahraga capek nggak? Capek. Olahraga capek, apalagi yang yoga. Pertama kali yoga mesti ngonceng apa ini sama Lili ya, mau ngonceng apa Mbak? Kalori juga, pertama suruh pegangin gini, aduh, atau suruh ngurus ini, kadang sakit karena otot kita ditarik. Tapi kita merasa bahagia di situ, itu rasanya rasa sakitnya tuh hilang. Kalau orang yang si pernah nggak dulu, ini teman saya, jadi putus cinta kayak gini, saya. Nggak pernah kan, soalnya kocok pernah, aku nggak pernah kakak, tapi itu kan dia nggak payu masalahnya, gendut masalahnya. Jadi sampai teman saya kalau makanya dulu kenapa saya ilfil pacaran, jadi saya itu nggak pernah pacaran,
jadi pacarannya sekali terus jadi nih. Karena saya nggak seneng pacaran putus zaman dulu ya, zaman saya kita masih muda. Karena pas saya lihat teman saya pacaran nangis berhari-hari itu sampai ini disayat-sayat, itu aku pikir ya Allah, dia masih indah, nggak ngerti gitu. Nah itu tuh karena apa? Karena hormon itu, si hormon endorfin itu menahan rasa sakit. Jadi sangat luar biasa sekali ini bosnya si hormon ini. Nah, hormon endorfin ini kalau hilang dari tubuh kita, apa yang terjadi? Cemas, depresi, mood swing, sakit, insomnia, impulsif itu apa ya? Kemarin cari impulsif itu kayak kita nggak punya rasa sakit gitu, kayak kita hidupnya itu kayak hambar apa gitu. Nah itu. Terus apa yang untuk meningkatkan si hormon ini? Bisa ketawa, bisa menangis loh ya. Hormon endorfin itu tidak melulu muncul harus ketawa terus. Berarti kalau orang gila ya hormonnya kakean ya, bahagia itu kan guyu dewe. Enggak, kita si endorfin muncul itu bisa karena ketawa, menangis juga bisa. Kita bisa menulis, maksudnya hobinya apa? Salurkan hobinya, hobi saya menulis, hobi saya membaca, itu bisa meningkatkan ternyata. Bisa meningkatkan musik, bisa merujak, bisa masuk ke situ. Makan coklat, nah itu juga kan ada dong. Kalau makan coklat tuh jadi bahagia, itu ada kan di sini memang bisa. Atau makan, ada yang orang yang bahagia itu makan pedas, itu juga bisa masuk, endorfin bisa masuk. Ada juga yang olahraga, itu juga si hormon bahagia itu juga keluar. Terus pijat, itu juga bisa. Kalau saya memang jujur saya nggak seneng pijat. Nek gak bener-bener kita banget. Oh bisa tadi sepedaan, walk-outan bisa. Kalau saya biasanya, kalau dulu waktu masa-masa pandemi saya sepedaan. Saya harus 30 menit sepedaan atau olahraga. Setiap hari saya harus 30 menit olahraga. Itu saya seolah-olah saya mengeluarkan hormon bahagia saya. Dan orang itu pasti ada yang hormon yang keluar karena aku masak. Aku tuh seneng banget masak. Jadi kalau masak saya hormon bahagia itu keluar. Nah, itu adalah empat hormon tadi yang menunjangnya di bukanya itu dari afirmasi itu. Harus mau nggak mau. Dan biasanya saya contohkan tepuk tangannya itu 15 kali. Dan tepuk tangan yang maksimal ya, bukan tepuk tangan cantik. Jadi saya contohkan kayak gini. Jadi benar-benar kita satukan kayak gini. Kita bilang ye di depan kata ye, baru terus genggam. Kasih berapa detik? 2 atau 3 detik. Nanti kita genggam erat ya. Nanti terus kita buka pelan-pelan. Kan rasanya gitu kan. Nah kita cek merah nggak? Kalau kondisinya kita telapaknya putih dalam tepuk tangan yang sudah ikhlas, gak mikir utang loh ya. Aku jangan mikir utang sih, gak ikhlas. Masih mikir utang. Nah ya ikhlas. Aku gak mikir wah bantu nggak. Mikir bener-bener dikasihin apa untuk kesehatan saya. Saya dedikasikan ini untuk kesehatan saya. Itu kalau ini yang merah, secara otomatis kita dalam kondisi sehat. Tapi kalau telapak tangan kita putih, dalam kondisi yang kurang baik.